Haleluya. Puji Tuhan, selamat pagi bagi kita semua. Kita sangat bersyukur bisa boleh ada di hari yang baru ini. Kita masih boleh bergerak, bernafas. Ini semua hanya karena kebaikan Tuhan. Dan saya percaya hari ini menjadi hari yang penuh berkat bagi kita semua. Berkat sukacita, berkat damai sejahtera, berkat kesehatan, berkat kekuatan Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kita. Saudara, sebelum kita lebih jauh melakukan aktivitas kita di hari ini, kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan di dalam kitab Yesaya pasal 30 ayat 15. Sebab beginilah firman Tuhan, Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Tema renungan pada pagi hari ini yaitu percayalah firman Tuhan. Puji Tuhan saudara. Kenapa kita harus percaya kepada firman Tuhan? Karena kita tahu bersama firman itu adalah Allah sendiri. Dan ketika firman disampaikan, firman itu adalah isi hati Allah untuk kehidupan kita. Ketika firman disampaikan, itu semua untuk kebaikan kehidupan kita. Karena firman Tuhan yang akan selalu menuntun perjalanan kehidupan kita umat manusia di akhir zaman ini. Pagi hari ini kita belajar dari kitab Yesaya 30 ayat 15 ini. Firman Tuhan berkata, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Saudara, kalau kita melihat latar belakang dari Yesaya 30 ayat 15 ini, keadaannya pada saat itu bangsa Israel sedang ada dalam ancaman saudara. Untuk melawan kerajaan Asyur. Mereka tertekan sehingga bangsa Israel mengambil keputusan untuk mencari pertolongan di Mesir. Ini sebuah hal yang menyedihkan hati Tuhan. Sehingga Tuhan berfirman melalui Nabi Yesaya untuk sampaikan bahwa bertobatlah dan tinggal diam, maka kamu akan selamat. Artinya, kembalilah percaya kepada Tuhan. Karena pada saat itu saudara, bangsa Israel sudah mulai ragu kepada Tuhan. Mereka tidak percaya lagi kepada Tuhan. Oleh sebab itu, Nabi Yesaya mengatakan kepada umat Israel untuk bertobat. Artinya, kembalilah percaya kepada Tuhan. Karena hanya di dalam Tuhan ada sumber pertolongan. Karena di dalam Tuhan ada pertolongan yang sempurna. Tidak ada pertolongan di tempat lain. Mereka mengambil keputusan untuk mencari pertolongan kepada Mesir. Ini membuat Tuhan sedih saudara. Pelajaran bagi kita di pagi hari ini. Mungkin ada di antara kita yang hari-hari ini dalam menanti janji Tuhan. Dalam menanti kairosnya Tuhan. Mungkin ada di antara kita mulai ragu kepada Tuhan. Pagi hari ini dengan penuh kasih, firman Tuhan datang mengingatkan. Kembalilah, percayalah kepada Tuhan. Tuhan mengasihimu. Tuhan sumber pertolongan yang sempurna. Ingat saudara, Tuhan sanggup dan Tuhan mau menolong kehidupanmu. Tetap diam, nantikanlah Tuhan. Izinkan Tuhan bekerja di waktunya Tuhan yang terbaik. Dan kalau kita melihat di kalimat selanjutnya saudara, firman Tuhan berkata, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Saudara, firman Tuhan mengingatkan bangsa Israel pada saat itu untuk tetap tenang dan percaya. Kenapa Tuhan ingatkan supaya tetap tenang dan percaya? Karena pada saat itu mereka tergesa-gesa mengambil keputusan. Pada saat itu mereka tergesa-gesa untuk mencari sumber pertolongan di tempat lain. Karena memang kenyataannya, keadaan yang mereka hadapi pada saat itu mereka sedang terancam. Keadaan yang membuat mereka untuk mencari pertolongan di tempat lain. Tetapi firman Tuhan datang mengingatkan, tetaplah tenang dan percaya. Pagi hari ini Tuhan mau dalam kehidupan kita semua umat-umat Tuhan. Memang mungkin ada di antara kita sedang menghadapi yang seakan-akan tertekan, terancam dengan keadaan. Dan kita mau mengambil keputusan untuk mencari pertolongan kepada manusia. Kita mengambil keputusan untuk mencari pertolongan di tempat lain. Tapi kabar baik pagi hari ini firman Tuhan ingatkan, tetap tenang dan percaya. Pertolongan yang sempurna datangnya dari Tuhan. Kalau kita mau mencari pertolongan di tempat lain, mereka terbatas saudara. Dan tentunya terkadang ketika kita mengandalkan manusia,
kita mengandalkan pertolongan dari sesama kita, terkadang yang dapat hanyalah kekecewaan. Tapi firman Tuhan ingatkan kita pagi hari ini, tetap tenang dan percaya pertolongan yang sempurna datangnya dari Tuhan. Nantikanlah Tuhan, nantikanlah pertolongan Tuhan. Andalkanlah Tuhan, jangan andalkan manusia. Firman Tuhan berkata juga, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ketika kita andalkan Tuhan, pasti Tuhan sendiri yang akan tolong. Firman Tuhan mengingatkan, jangan kita andalkan manusia, tetapi andalkanlah Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Pagi hari ini Tuhan mau ingatkan kehidupan kita untuk tetap tenang dan percaya. Karena pertolongan yang sempurna datangnya dari Tuhan. Percayalah ketika Tuhan berfirman, itu yang menjadi isi hati Tuhan di dalam kehidupan kita. Ketika Tuhan masih mengizinkan kita mendengarkan firman Tuhan, artinya Tuhan mengasihi kita. Tuhan mau menuntun perjalanan hidup kita melalui kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang kita dengar. Jangan sampai sama seperti bangsa Israel. Ketika Tuhan berfirman melalui Nabi Yesaya, bangsa Israel tidak mau mendengar. Firman Tuhan berkata, mereka enggan. Mereka tidak suka mendengar. Mereka tidak mau percaya kepada Tuhan. Tetapi kabar baik pagi hari ini, kita sebagai umat-umat Tuhan, ketika kita dengar firman Tuhan, mari kita percaya dengan iman, dengan sungguh-sungguh. Maka firman Tuhan itu akan jadi di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan itu akan nyata di dalam kehidupan kita. Tetaplah tenang, jangan ragukan Tuhan. Sekalipun keadaan kita berat hari-hari ini, jangan ragukan Tuhan. Izinkan Tuhan menyatakan kuasanya di kairosnya Tuhan, di waktunya Tuhan yang terbaik untuk kehidupan kita semua. Tetap percaya kepadanya, kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Amin firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu yang datang mengingatkan kami, untuk kami tetap percaya kepada firman Tuhan sebagai penuntun hidup kami. Dan kami percaya firman Tuhan tidak pernah gagal. Kami tidak mau mengandalkan kekuatan kami dan kami tidak mau mengandalkan manusia. Sebab pertolongan yang sempurna hanya datang dari Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Roh Kudus mampukan kami untuk selalu bergantung penuh hanya kepada Engkau ya Tuhan. Pagi hari ini kami berdoa buat bangsa kami, bangsa Indonesia. Kiranya Tuhan memberkati bangsa Indonesia, biarlah Indonesia diselamatkan bagi kemuliaan Tuhan. Kami berdoa buat pelayanan Tuhan yang ada di GPDIC Utoya Temanggung, mulai dari Bapak dan Ibu Gembala sampai kepada seluruh jemaat Tuhan. Biarlah tetap terus dalam perlindungan pemeliharaan Tuhan. Kami semua aman dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan melangkah hari ini dengan sebuah kepastian bahwa kami akan tetap tenang dan kami tetap percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, bahwa Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kami. Hanya Engkau yang kami andalkan, karena Engkaulah sumber keselamatan dan sumber pertolongan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin.